Oke, selamat siang semuanya. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenalin, nama aku Keizan Maharani dari NRP 503-323-1041. Nah, di sini aku bakal presentasi mengenai pengajuan data PPID di Kota Blitar, di kota asal aku sendiri. Oke, jadi langsung ke proses pengajuan data yang pertama, yaitu ada mengisi form permohonan informasi publik. Nah, di sini seperti yang bisa kalian lihat, di sini membutuhkan NIK, nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan juga kalian disuruh untuk kasih tahu tujuan kalian itu apa, kalian dari instansi mana, kayak gitu. Terus yang kedua ini, setelah kalian mengisi seluruh data, kalian akan submit mensubmit datanya ini, lalu ID permohonan informasi ini akan kalian dapatkan. Nah, itu nanti akan kalian harus simpan, harus simpan. Bisa di SS atau enggak bisa dicatat aja buat kodenya, karena di situ ada kode, nanti kita bisa tahu di cek status permohonan. Tapi nanti saya kasih tahu plot twistnya di akhir. Next. Yang ketiga itu aku mendapatkan balasan dari namanya Mbak Amel Gaisani, itu dari Kominfo PPID Kota Blitar, yang intinya menanyakan kembali kebutuhanku itu apa aja, terus relevansi dengan judulku itu kayak gimana. Terus yang keempat, ternyata dari aku mengajukan 3 data. Yang pertama ada kemiskinan, pengangguran, dan data anggaran pendidikan. Untuk yang data anggaran pendidikan ini ternyata dimintai surat rekomendasi nih untuk ke Kesbang atau Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol. Jadi aku harus isi dulu form dari Kesbang. Next. Lalu yang kelima, ini adalah form surat rekomendasi dari Kesbang ya. Seperti biasa ada asal pemohon. Nah, aku sendiri asalnya dari Kabupaten Blitar, jadi aku di sini isi yang luar Kota Blitar. Terus ada NIK, nama, alamat, kelurahan, dan lain sebagainya yang relevan dengan biodata kalian. Terus juga ternyata di surat rekomendasi Kesbang ini membutuhkan yang namanya surat dari departemen. Akhirnya aku ngajuin surat ke departemen kayak biasanya, dan H+1 pengajuan itu udah langsung dikasih suratnya. Next, jadi setelah dari surat departemen aku terima, aku langsung isi lagi, masukin ke form rekomendasi dari Kesbangpol kayak gitu. Lalu yang ketujuh, akhirnya aku mendapatkan surat rekomendasi. Ini prosesnya cukup panjang karena aku sendiri sempat dihubungi sama yang namanya Bapak Hadi. Itu dari pihak Kesbang, itu ngehubungin aku kalau misalnya pimpinan dari kantornya itu masih di luar kota dan itu lama banget. Tapi pada akhirnya aku lapor ke Kominfo yang PPID tadi, aku lapor ke Mbak Amel. Ternyata memang ada kesalahpahaman, yang mana akhirnya bapaknya 10-15 menit kemudian itu ngechat aku dan ngirimin surat rekomendasi ini. Terus yang ke-8 itu aku mendapatkan data. Nah, datanya itu yang aku dapat cuman pengangguran dan kemiskinan. Untuk data anggaran pendidikan ini prosesnya sangat ribet. Aku udah kasih tahu Mbak Amel juga, aku udah di follow up juga sama Mbak Amel. Terus dikasih ada nomor namanya Bu Hendri, itu yang katanya ngurusin buat biar aku bisa tahu data anggaran pendidikan yang ada di Blitar. Namun nyatanya Bu Hendri itu tadi kirim nomor lagi namanya Mbak Desi. Itu intinya aku ngechat ke Mbak Desi itu, aku minta datanya tuh udah nggak bisa. Aku kurang tahu itu apa, kenapa, intinya nggak bisa. Lalu yang data kemiskinan dan pengangguran itu dikirim sama Mbak Amel sendiri. Ada 2 kali pengiriman, yang pertama itu lewat WhatsApp dan yang kedua itu lewat email. Dan yang lewat email tuh baru bisa hari ini, kayak gitu. Nah, ini hasil pengajuan datanya. Ini adalah cover dari kemiskinan dan pengangguran datanya. Nah, oke. Kendalanya sendiri ya
banyak ya, seperti yang aku sempat singgung tadi. Thank you. Mungkin ada pertanyaan dari kalian? Oke. Baik, saya Dufania dengan NP akhir 068. Pertanyaan saya adalah, berarti hingga sampai saat ini tuh yang data anggaran masih tidak bisa diperoleh, dan apakah dibatalkan atau masih di follow up kelanjutannya? Oke. Udah. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Dufania. Kalau untuk data anggaran pendidikannya itu aku sudah berusaha buat follow up ke Mbak Desi, aku juga udah bilang ke Mbak Amel, tapi karena itu mungkin ada sedikit privacy dari Kota Blitar sendiri, jadi aku nggak bisa mendapatkan data anggaran pendidikan tersebut. Kayak Berarti gitu. sudah dibatalkan gitu? Iya, sudah dibatalkan. Mungkin, oke. Apa sudah menjawab? Sudah. Oke, mungkin, oke. Mbak, silakan. Nah, dari PBD yang kamu pilih dan sebelumnya dari PBD Menunan kan terlihat bedanya ya. PBD kamu kayak terlihat sangat kompleks, terus banyak kendala. Apa sih kritik dan saran buat PPID ini ke depannya? Oke. Terima kasih untuk pertanyaan Mbak Sinta. Kalau kritik saya sendiri itu sebaiknya orang-orang di PPID sendiri nih, saya mau appreciate dulu buat Mbak Amel yang dari Kominfo PPID Kota Blitar, itu karena sangat-sangat membantu saya, baik dari awal saya pengajuan data hingga akhir saya mendapatkan data. Tapi saya mungkin mau mengkritik lebih kepada anggota Kesbangpolnya ya, karena itu saya sempat ditelepon juga, saya sempat dicat juga, itu menurut pribadi saya itu kata-kata dan suaranya itu sangat meremehkan saya sebagai seorang mahasiswa, yang dimana saya membutuhkan data itu untuk tugas saya, tapi kayak diperpanjang gitu waktunya, kayak orangnya kayak udah nanti dulu kayak gitu. Mungkin sarannya ditingkatin lagi buat membantu publik ya, membantu orang, karena kita nggak tahu kan kita kapan butuh dibantu kayak gitu. Terus mungkin kritik lagi buat ke yang data anggaran pendidikan itu, karena saya sempat dilempar 2 kali, berarti 2 kali ke 2 orang yang berbeda. Itu mungkin bisa dikoordinasikan lagi dari atas ya. Itu kalau misal orang minta data yang A itu harus kemana, data yang B itu harus kemana. Dan saran kepengurusannya bisa semuanya secara online, jadi tidak perlu offline kayak gitu. Pak menjawab? Sangat menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari Mbak Han. Dari tadi kendala yang udah dipaparkan kan ada cukup beberapa poin kendala. Nah dari situ kira-kira apa sih yang kayak mungkin dari kendala-kendala tersebut poin apa yang kurang relevansi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008? Oke. Terima kasih untuk pertanyaan Mbak Hani. Poin-poin yang kurang relevan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu mengenai informasi publik yang saya ajukan ya. Jadi sebenarnya data anggaran pendidikan itu tergolong kepada informasi publik, karena kita sendiri berhak mengetahui data anggaran pendidikan di SMA ini berapa, SMA ini berapa, SMP ini berapa, SMP berapa, untuk nantinya dikembangkan lagi, kita lebih tahu lagi transparansi anggaran yang ada di sekolah-sekolah tersebut. Bisa kita olah datanya juga akan, tapi data tersebut tidak berhasil saya dapatkan kayak gitu. Apakah menjawab? Menjawab. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Baik, terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.